Welcome back to my channel at Dr. Mats. Ya, jadi di video ini saya akan bahas tentang sebenarnya apa sih yang bisa membuat Anda cantik, ganteng sepanjang masa. Yang dari series kemarin tentang healing adalah nggak cuman kita self healing saja, tapi Anda harus menjadi pribadi yang baru. Yuk, simak di video ini. Oke, perkenalkan nama saya adalah dengan Dr. Mats, saya adalah dokter kecantikan, saya adalah owner dari Dr. Mats Clinic, Dr. Mats Skincare, dan Forman Skincare. Ya, di video ini saya bahas banyak tentang self-healing program, tapi di minggu keempat ini saya sudah mulai bahas tentang bagaimana empowering. Jadi, healing aja nggak cukup, Anda harus menjadi pribadi yang baru. Salah satu cara untuk menebus luka batin Anda yang terbaik adalah jadilah versi terbaik dari Anda. Dan itu nggak bisa kalau kita cuma diam. Dan itu harus dimulai dari mindset yang tepat. Nah, di video sebelumnya saya sudah bahas tentang konsep Hollow Beauty. Nah, di video-video berikutnya saya akan mulai bahas secara spesifik, secara detail, apa-apa saja yang bisa Anda lakukan setiap hari dan teman-teman mulai mengenal tentang konsep hal ini. Nah, di sini saya akan bahas tentang fondasi penting dari cantik, ganteng sepanjang masa dengan konsep Hollow Beauty. Mungkin teman-teman yang baru melihat, sekarang ini adalah sebenarnya video ke-23. Ya, jadi dari video sebelumnya teman-teman bisa melihat, bisa runut di video yang sebelumnya, atau nonton video ini saja. Saya sudah pastikan teman-teman insya Allah bisa dapat sesuatu hal yang bisa teman-teman pakai dengan kebutuhan Anda saat ini. Nah, sekarang saya akan bahas tentang fondasi penting yang disebut dengan piramida pada Hollow Beauty. Kita lihat, ini bentuknya segitiga. Seperti ini. Oke, kita akan bagi menjadi dua bagian. Sip. Oke. Nah, ini adalah fondasi paling bawah yang rata-rata nggak kelihatan. Dan ini adalah fondasi yang paling atas. Ketika saya bertanya, orang bilang bahwa yang paling penting buat kecantikan sepanjang masa biar awet muda adalah skincare-nya, suplemennya, dan lain-lain. Betul. Tapi ternyata ini yang baru terlihat saja. Tapi tahukah Anda sebenarnya ada bagian bawah yang merupakan fondasi yang paling penting. Ini saya bilang adalah 4 fondasi penting. Yang pertama adalah mindset. Ya. Yang ketiga ini adalah gut system atau perut Anda. Dan yang terakhir adalah lifestyle. Oke, berarti videonya sekarang sisa tinggal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, pas tuh. Ada sekitar 8 harian yang saya akan bahas tentang fondasi penting ini, bagaimana cara melakukannya, bagaimana langkah day to day-nya, dan bagaimana mengintegrasikannya. Oke, jadi dari minggu pertama tentang mindset, minggu kedua tentang membangun kebiasaan, minggu ketiga sudah tentang rasa syukur, dan minggu keempat healingnya adalah tentang perubahan fisik Anda. Karena Anda nggak bisa cuman ngerubah mental saja tanpa merubah fisiknya. Ingat, pada saat kita merubah mentalnya akan terjadi perubahan pada fisiknya. Dan pada saat kita merubah emosinya, ya kan, secara otomatis fisiknya berubah. Nah, di hari ini kita bahas tentang fisiknya. Jadi fondasi penting ada 4 hal. Ada skincare, ini yang paling pertama kelihatan, yang ternyata ini hanya berperan 20%. Ketika banyak di TikTok bertanya, "Dok, saya sudah pakai krim ini, krim itu, krim ini, serum ini, ngikutin tips sana, tapi kok nggak ngefek ya? Tapi kok nggak tetap perubahan?" Tahukah Anda? Ternyata hanya berperan 20%. Ya, di bawahnya ada mindset, gut system, sama lifestyle. Berarti sisanya berapa lagi? Sisanya 80%. Seperti itu. Nah, hal yang paling penting menurut teman-teman mana yang paling berpengaruh? Betul sekali. Jawabannya adalah mindset adalah di 50%. Seperti itu. Gut system di 20%. Ini adalah 20%. Nah, ini dia ya. Bukan out of record ya. Berarti disclaimer, ini adalah persentase menurut saya. Karena memang tidak ada penelitian untuk yang seperti ini, tapi pengalaman saya seperti itu. Banyak orang, contoh seperti ini, banyak orang berpikir bahwa skincare itu adalah yang paling penting dan lain-lain. Tapi percaya nggak, ada pasien saya dengan jerawatan parah seluruh wajah. Ternyata dengan skincare yang sama, dan bahkan saya menggunakan namanya skin minimalism, nanti saya akan cerita.
sekarang lagi in banget, skin minimalism adalah proses dimana kita melakukan proses adaptasi kulit dengan meminimalkan penggunaan skincare yang sangat sederhana. Fokus kepada pembersih, fokus kepada pelindung, fokus kepada nutrisi, itu saja. Nah, ternyata nggak diapa-apain, jerawatnya sembuh. Saya waktu itu cuma ganti sabunnya doang, dan ternyata berhasil. Ya, artinya skincare itu berperan hanya 20%. Tapi ada orang yang saya itu pakai skincare-nya mahal, ini udah mahal, tapi karena lagi depresi kondisinya lagi nggak tenang, lagi nggak apa, ternyata merubah semua hal. Ada pasien flek hitam, nggak kemana-mana, dok saya nggak kepanasan, dok saya nggak kemana, tapi ternyata mungkin sebelumnya ada meninggal suaminya, fleknya bertambah lebih banyak. Karena itu mindset ini adalah berpengaruh seperti ini. Kemudian jangan lupakan gut system. Gut system adalah sistem pencernaan Anda. Ya, hadisnya jelas bahwa kalau mau sehat maka perbaiki ususmu, perbaiki pencernaanmu. Kemudian dari Rasulullah pun hadisnya bilang adalah berkata bahwa sumber penyakit semua adalah dari perutmu. Kenapa? Dari video sebelumnya saya sudah bahas bahwa ternyata sistem pencernaan kita memegang peranan 80% dalam sistem imunitas kita. Jadi kalau kita mau merubah, maka rubahlah dari makanannya. Sumber masalah utama berawal dari pencernaan. Pada saat ada pasien banget tentang jerawat. Kenapa sih banyak tentang jerawat? Ya memang karena banyak kasus-kasus jerawat itu timbul karena proses imunitas, proses karena makanan yang dia bermasalah. Karena itu gut system ini memegang peranan sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan sebuah terapi. Karena ternyata kalau ini dikembangkan lebih banyak lagi, ada banyak penelitian bahwa ternyata perut yang bermasalah ternyata berhubungan sama depresi, sama sistem imun Anda, sama kulit Anda, bermacam-macam dan semuanya. Ketika perutnya bermasalah, maka semuanya bermasalah. Dan yang terakhir adalah lifestyle. Lifestyle adalah tentang bagaimana membangun kebiasaan. Pada saat kita membangun kebiasaan seperti ini, maka kita harus cek-recek kira-kira apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan kita. Dan ini yang paling berpengaruh. Seperti itu. Jadi, piramida ini adalah fondasi yang paling penting yang teman-teman harus ketahui. Nah, sekarang PR-nya adalah ketika teman-teman nonton video saya adalah, dok, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama adalah teman-teman coba lakukan scoring. Yang pertama adalah dari mindset Anda. Apakah ada selama ini 3 hal yang menjadi faktor penyebab Anda bermasalah? Tadi di minggu pertama, mungkin teman-teman sudah mencatat ya. Berarti kalau di minggu keempat ini yang masih teman-teman baru nonton video ini, teman-teman coba di list ya. Kira-kira mindset apa yang membuat saya mungkin saat ini merasa sangat cemas, tidak percaya diri, insecure. Ya, saya tidak menghargai diri saya. Dicatat. Kemudian kasih scoring. Dok, bagaimana cari scoring? Kira-kira kalau menurut teman-teman mindsetku oke, nggak ada masalah, maka scoringnya 10. Kalau sedang-sedang aja di 5, kalau kayaknya lagi buruk berarti 1 atau 2. Seperti itu. Ya kan? Sama hal dengan gut system. Gut system cek-recek. Bagaimana saat ini makanan Anda? Ya, dok, bagaimana? 1, kalau misalkan teman-teman mengkonsumsi sayuran lebih banyak, ya kan, minimal 100-200 gram per hari, 5 warna, oke, berarti bagus. Ya kan? Terus nggak pernah makan junk food, nggak pernah makan terlalu tinggi gula olahan, berarti bagus. Anda bisa 10. Tapi kalau di bawah itu sering makan junk food, makan nggak teratur. Jadi gut system itu dilihat 3 hal: jenis makanannya, cara makannya, dan waktu. Apakah konsisten, apakah sama ataukah tidak. Seperti itu. Kemudian terakhir lifestyle. Bagaimana lifestyle Anda selama ini? Tidurnya seperti apa? Pola aktivitasnya sehari-hari seperti apa? Kemudian manajemen stresnya seperti apa? Jika ketiga-tiganya bagus, maka bisa kasih scoring 10. Yang terakhir adalah skincare. Saat ini Anda menggunakan skincare atau tidak? Kemudian jika menggunakan skincare, apakah memang Anda mengetahui isinya, jenisnya, ya, dan edukasinya oke atau bagus atau enggak? Terus yang kedua, apakah pada saat menggunakan skincare tidak ada merah, iritasi, beruntus? Yang ketiga, Anda nyaman dan bisa menggunakan dalam jangka panjang. Kalau 3 itu ada, maka belilah scoring 10. Atau kalau misalnya, dok, saya bingung gimana cara? Sederhana, teman-teman tolong di scoring dari setiap masing-masing, kira-kira scoringnya berapa, mindset berapa, gut system berapa, lifestyle berapa, skincare berapa. Jadi di hari ini, teman-teman ketika nonton video ini, buatlah scoring Anda.
Ya, dimana nanti di hari berikutnya saya akan pandu teman-teman, kita mulai step by step, kita mulai lakukan proses perubahan agar teman-teman bisa mendapatkan wajah yang sehat, kulit yang glowing sepanjang masa. Oke, salam saya Dr. Matt, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa menyebarkan hal ini jika dirasa, dok ini penting banget, dok ini keren banget, silahkan sebar, share kepada sebanyak-banyaknya. Terima kasih, salam saya Dr. Matt, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tunggu saya di video berikutnya.